Para sahabat, kota sama kabupaten ini sebagai organisasi pemerintahan daerah itu mempunyai kesamaan pada sisi pengaturan, termasuk keduanya masuk dalam rezim desentralisasi. Tentu ada perbedaan yang kecil lah pada sisi kewenangan maupun organisasi pemerintah daerah atau organisasi perangkat daerah. Tetapi saya melihat ada beberapa perbedaan besar dan ini punya implikasi terhadap bagaimana pemerintahan maupun pembangunan itu bekerja. Secara garis besar saya ingin mengatakan bahwa kabupaten itu adalah desa besar, lalu kota itu adalah modal besar. Itu pendapat secara ekonomi politik. Dan saya membedakannya pada dua sisi nanti. Sisi pertama, geografi dan ekonomi politik. Jadi kita tahu kabupaten itu ya sangat lekat dengan pertanian, dengan desa atau sering disebut dengan aglomerasi desa. Dia mengalami keterbatasan pada sisi input, output untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi sangat terbatas karena ini memang sekian lama ya bias kota, ada kesenjangan antara kota sama kabupaten itu ya. Artinya kota itu menciptakan kelas rakyat jelita, kabupaten itu merawat kelas rakyat jelata. Orang-orang wong desa, wong cilik yang berada di desa dan sebagian besar adalah petani. Kalau kota itu di setiap tempat itu pusat pertumbuhan. Orang bisa jualan di mana-mana gitu. Dekat kampus orang bisa mendirikan kos, bisa laundry, bisa warung, bisa macam-macam. Kejadian yang sama tentu tidak bisa terjadi di sana, di kabupaten terutama di kawasan desa sana. Modal ya cukup banyak ya, beda dengan kabupaten. Jadi oleh karena itu ini kan inputnya sudah banyak, kemudian outputnya juga banyak. Nah, yang menjadi problem di kota itu adalah impact atau dampak pertumbuhan. Entah itu kejahatan, kemudian krisis lingkungan, krisis air, kemudian ya problem lingkungan lah, termasuk kaum miskin kota juga banyak. Di mana-mana ada tempat rumah-rumah kumuh atau slum yang itu bagian dari cerita mengenai urbanisasi. Jadi kalau di kabupaten itu problemnya pada output pertumbuhan, tapi kalau kota itu problemnya pada impact atau dampak pertumbuhan. Dan tentu saja ini cara menanganinya juga berbeda. Bagaimana kalau kabupaten itu ya menghimpun tadi ya, kalau pembangunan menghimpun pertumbuhan ekonomi, dan kalau kalau kota itu sering muncul gagasan tentang kota sosial sebagai alternatif atas buruknya layanan, buruknya kehidupan lingkungan di kota yang bermasalah karena dampak dari pertumbuhan itu. Dan secara yang kedua saya melihat dari sisi pemerintahan. Kota itu ya dia ekspresi dari direct rule, dari pemerintahan langsung. Dia umumnya punya kelurahan lah. Bukan berarti bahwa kota tidak punya desa, bukan begitu maksud saya, tetapi pada umumnya kota itu direct rule, artinya begini, bahwa pemerintah termasuk nanti pemerintah kota, birokrasinya itu nanti berhubungan langsung dengan warga. Termasuk kelurahan itu dia bukan perantara, tetapi sebagai tempat bagi birokrasi untuk memberikan pelayanan. Meskipun pelayanannya lebih bersifat administratif atau memberikan bantuan, menyebar bantuan pada warga masyarakat. Jadi artinya kota itu sudah punya citizen making-nya sudah lebih
lebih baik daripada di kabupaten. Karena ini persoalan hak dan kewajiban itu sudah mulai lebih baik gitu. Jadi hak misalnya mengakses layanan publik, ya sekolah, layanan kesehatan pasti di kota itu jauh lebih baik daripada di kabupaten. Lebih baik di kota Yogyakarta daripada di Kabupaten Gunung Kidul atau Kabupaten Kulon Progo misalnya. Itu pasti akan umumnya akan begitu, dan itu gejala di seluruh daerah, seluruh provinsi juga begitu. Ya. Jadi artinya ini layanan publik ini kan menjadi bagian dari fitur dari formasi kewargaan. Demikian juga kalau kota itu pasti memperoleh pendapatan asli daerah lebih besar daripada kabupaten. Karena pajak dan retribusinya itu jauh lebih besar, dan ini karena aktivitas ekonomi yang banyak. Demikian juga dengan tentu ini orang-orang kota ini bekerja di sektor jasa, kemudian di sektor pemerintah, di sektor negara, sektor perdagangan. Mereka menjadi pembayar pajak yang lebih banyak dibanding dengan orang-orang yang hidup di desa sana. Ya, jadi ini artinya secara ekonomi politik itu artinya dia lebih padat uang, padat modal dibanding dengan kabupaten. Demikian juga dengan tadi ya, direct rule tadi, pemerintahan langsung, lalu kewargaan itu jauh lebih baik. Dan memang ya begitu, ini namanya kesenjangan. Saya sudah pernah berbicara tentang genealogi kelurahan begitu. Jadi itu ekspresi dari pemerintahan langsung, di mana warga itu berhubungan langsung dengan birokrasi negara. Jadi mereka tidak berhubungan dengan perantara. Ini kan lalu saya menyampaikan ya, ini namanya formasi negara ya. Dari negara, kota, modal, warga, ini satu paket. Itu gambaran ya, ini pola model model barat, model Eropa kan begitu ya. Nah kalau kabupaten yang punya banyak desa itu ya dia aglomerasi desa. Jadi kumpulan hamparan pertanian para petani ya. Jadi ini kabupaten, desa, petani, pertanian. Lalu masyarakat lokal, masyarakat adat itu menjadi satu paket. Jadi kalau di tingkat lokal gitu, di kabupaten terutama di desa maupun masyarakat adat itu kan kita mengenal ada rakyat dalam pengertian volks gitu. Ya wong gunung, wong desa, atau orang adat, orang udi itu rakyat itu. Tapi dalam pengertian volks, dalam pengertian tradisi. Lalu kita juga mengenal people. People itu artinya yang ikut memilih, pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah atau pemilihan bupati, pemilihan DPRD, yang mereka itu sebenarnya bisa ditransformasikan menjadi warga. Jadi kalau kabupaten itu ya mengenal rakyat itu dalam dua pengertian itu. Kalau kota tidak mengenal folks. Jadi ya persepsi selama ini orang desa sama orang kota itu kan lain itu ya. Itu perbedaan antara folk sama citizen itu. Ya, jadi problemnya ada di situ. Nah, desa itu ya dia ini ya selain folks itu dia adalah ini ya ekspresi dari itu pemerintahan tidak langsung. Artinya di orang-orang desa itu belum menjadi warga negara secara penuh. Dan mereka tidak bersentuhan langsung dengan birokrasi negara. Ya. Atau maksud saya begini, bahwa kekuasaan negara, terutama kemampuan untuk distribusi dan perlindungan, termasuk kekuasaan infrastruktural untuk pelayanan publik, ya kalau di desa, di kabupaten itu lebih terbelakang dibanding dengan kota. Jadi akses terhadap layanan kesehatan, layanan pendidikan itu lebih rendah kualitas mereka itu. Ya. Nah ini kesenjangan ini, artinya ini negara tidak melakukan penetrasi secara langsung terhadap wilayah maupun kehidupan
folks tadi ya, terhadap kehidupan desa itu. Jadi lebih banyak menggunakan perantara kepala desa, dan itu bukan dalam pengertian untuk pelayanan publik, untuk perlindungan publik, bukan. Tetapi lebih banyak untuk keperluan administrasi negara yang sama sekali tidak menjadi kepentingan rakyat sebenarnya. Atau membagi-bagi bantuan lah itu. Ya. Nah ini saya kira sangat berbeda antara kota sama kabupaten. Kabupaten di mana ada ratusan ya, setiap kabupaten ada ratusan desa itu artinya ada kesenjangan dalam hal pembentukan warga negara. Dan tentu secara ekonomi politik ya, kabupaten itu kan aglomerasi kota, aglomerasi desa. Ini kumpulan banyak desa. Nah dengan begitu kabupaten sama desa ini dari sisi pemerintahan ini kan sebenarnya ya bersenyawa lah. Ya kabupaten itu adalah desa, dan desa itu nanti akan membentuk kabupaten. Hubungannya tentu bukan hubungan yang birokratik tentu saja ya, tetapi yang terjadi kan selama ini begitu. Lebih banyak kabupaten itu yang berbuat tidak menarik sama desa itu. Ya karena itu udah diciptakan lama, terutama pada zaman kolonial itu kan itu luar biasa. Jadi kalau sebelum kolonial itu ya hubungan sama bupati itu kan ini menyatu ya, meskipun banyak bupati yang melakukan penindasan juga gitu. Ya. Tetapi pada zaman kolonial kan begini ini. Jadi bupati itu ditarik menjadi birokrasi begitu, menjadi birokrasi kolonial, negara kolonial. Kemudian desa itu punya dua sisi. Sisi pertama sebagai Volksgemeinschaft atau self-governing community atau kesatuan masyarakat hukum pribumi, rakyat pribumi yang punya hak, punya kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Ya, jadi urusan internal itu ya urusannya urusannya kepala desa dan teman-teman lah. Tetapi dia di sisi lain juga sebagai sebagai Dorfsbestuur. Ini sebenarnya administrasi desa tapi diterjemahkan menjadi pemerintahan desa. Nah, pemerintahan desa ini itu administratif, birokratik, sentralistik, dia berorientasi ke atas. Jadi ini artinya kepala desa ini punya dua posisi. Di satu sisi dia sebagai pemimpin self-governing community, di sisi lain ya dia itu ya alatnya birokrasi yang dikendalikan oleh bupati. Itu struktur semacam itu berurat berakar. Jadi ada banyak yang mengeluhkan lah hubungan kabupaten sama desa ini, termasuk sahabat ya Ketua Parada Nusantara Sudir Santoso ini melihat bahwa ini hubungan kabupaten sama desa ini yang paling bermasalah. Jadi menurut dia yang justru melakukan penindasan secara serius terhadap desa ya kabupaten itu. Ya saya juga melihat ya ini ada aturan yang begitu banyak itu muaranya di kabupaten, dan pengaturan mengenai pemerintahan desa itu. Kemudian mengenai keuangan desa ya di kabupaten itu. Saya pernah menemukan sebuah kabupaten di Sulawesi sana. Jadi untuk desa itu, untuk mencarikan dana desa itu ada 14 langkah. Ada banyak pintu, ada banyak meja yang harus dilalui, dan setiap meja itu tidak gratis. Dulu sebelumnya saya juga di kabupaten dekat sini, nggak usah saya sebut. Dulu tahun 2005-2006 itu. Sebelum ada dana desa, tapi sudah ada ADD itu. Jadi seorang pejabat kabupaten itu mengatakan begini, ini ADD ini tidak ngelinding sendiri loh ini, tapi ada yang menggelindingkan loh itu. Jadi para kepala desa ketawa tapi tahu maksudnya, dan bupati mendengar langsung itu lalu mengelus dadanya. Jadi sampai menggeleng-gelengkan kepala. Dan kemudian bupati ngobrol dengan saya, ya itulah mas, saya berhadapan dengan birokrasi ya seperti itu. Saya dulu birokrat tapi menjadi bupati itu kan berbeda. Karena posisi saya harus lebih banyak politik, harus lebih banyak mendengarkan aspirasi. Tapi kalau birokrat itu tidak begitu peduli dengan aspirasi.
Sehingga kalau dulu saya menjadi birokrat itu melihat kayak gitu hal yang biasa. Tapi kalau sekarang saya menjadi bupati itu melihat birokrat seperti itu ya prihatin. Ya memang bupati ini macam-macam sikapnya terhadap desa macam-macam. Ada yang sangat singgasana ya, mengatakan bahwa otonomi berhenti di tangan saya. Tidak ada otonomi desa itu. Ya, desa itu bawaan saya. Gitu. Ada juga yang lebih ekstrim ya, kepala desa itu bawaan saya. Ya terserah saya mau angkat, mau berhentikan ya urusan saya. Itu banyak yang seperti itu. Ada juga yang bupati yang berpihak, yang memandang bahwa desa itu sebagai potensi, sebagai kekuatan, bukan sebagai beban. Ada juga yang seperti itu, tapi jarang. Ada juga bupati yang mau berpihak pada desa seperti tadi saya ceritakan, tapi hambatannya justru terletak pada birokrasi. Ya, itu tadi ada itu namanya birokrasi yang lebih banyak mengatur dan mengendalikan desa. Jadi secara umum memang hubungan antara desa sama kabupaten ini nggak menarik ini. Nggak menarik dalam pengertian untuk kepentingan penguatan desa, membuat desa yang maju, mandiri, ya kuat itu susah itu. Hambatannya ya terletak pada kabupaten, terutama pada jajaran birokrasinya itu. Ya. Kalau bupati ya variasinya sangat banyak lah, sangat banyak. Tapi umumnya ya sama, karena memang bupati kebanyakan itu ya identik dengan birokrasi itu. Ya dia itu dipilih secara politik oleh rakyat, tetapi sikapnya seperti birokrasi singgasana. Jadi kacau juga itu. Ya. Kalau sudah begitu lalu orientasinya ya dia menindas desa. Kecuali kalau mau pilkada lagi ya dia baru butuh kepala desa dengan pola klientelisme patron klien itu. Tapi kan itu hubungannya dengan kepala desa, bukan pada ini ya secara secara kolektif begitu ya. Dengan rakyat bukan begitu, tetapi ini lebih banyak ya hubungan-hubungan patron klien untuk menempatkan kepala desa itu sebagai mesin politik. Ya, jadi itu ya manis-manis lah gitu. Tapi kalau sudah hari biasa ya itu kejam juga. Ada bupati yang mengatakan begini, hari ini dana desa saya turunkan, saya cairkan. Kepala desa tepuk tangan gitu. Lalu disusul kalimat kedua, hati-hati penjara menunggu kalian ya. Kepala desa langsung menunduk begitu. Begitu giliran saya ya saya katakan bahwa Anda para kepala desa jangan kecil hati. Ya umumnya bupati kayak begitu itu. Ya, buatlah bupati itu tergantung sama Anda, gitu ya. Kalau ada kebijakan yang nggak menarik ya dinegosiasi lah. Ya seperti Mas Wahyudi Anggorohadi Lurah Pangungharjo itu kan biasa itu menegosiasi kebijakan kabupaten ya. Kalau memang nggak ini ya dia jalankan aja. Yang penting dia tidak mencuri prinsipnya gitu. Contohnya misalnya tunjangan kerja untuk perangkat desa kan nggak ada aturannya, Permendagri tidak ada, peraturan daerah atau peraturan bupati tidak ada, dia buat sendiri gitu. Di Dagri juga ada pandangan yang berbeda antara yang pro dan kontra. Kabupaten kontra, dia jalan terus gitu ya. Wah itu kan menarik itu, sangat menarik itu. Saya suka yang begitu ya. Dan memang harus banyak kepala desa yang berani seperti itu. Yakinlah bahwa di belakang Anda itu ya rakyat yang bisa digunakan untuk bernegosiasi dengan bupati atau dengan kabupaten ya. Jadi ini penting ya. Saya mengatakan kabupaten itu desa besar itu. Jadi artinya ya kabupaten itu kalau mau lebih kuat, lebih kokoh atau lebih maju ya perhatikan desa itu. Memang bisa saja ini ada dua garis ya, garis pelayanan publik misalnya, ya perbaiki sekolah, perbaiki kesehatan yang di ibu kota kabupaten itu. Tapi pinggiran-pinggiran yang desa ini kan di sana itu tempatnya volks, tempatnya rakyat gitu ya. Kemudian tempatnya petani, di sana ada hamparan sawah, ada hamparan hutan dan sebagainya. Itu kan sumber kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Jadi artinya kalau
kabupaten itu mau menjadi besar ya artinya desa besar ini itu harus menjadi perhatian gitu. Ya tidak harus dengan model pembangunan yang itu digerakkan atau di kabupaten driven lah ya. Paling tidak begini, yang pertama sentuhlah dengan pendekatan pemerintahan. Pendekatan pemerintahan itu ya layanan publik itulah sampai ke pelosok gitu. Membangun jalan-jalan yang itu menjadi otoritas kabupaten ya bangunlah. Jadi nggak usah pakai mekanisme desa. Kalau ada sekolah-sekolah yang itu sudah rusak, bocor dan sebagainya ya itu langsung turun tangan. Ada layanan kesehatan puskesmas yang nggak beres ya jangan melibatkan desa. Jadi yang pelayanan publik itu ranahnya kabupaten, tidak usah pakai mekanisme desa, langsung aja gitu. Kemudian yang kedua ya ini ada pembangunan desa ya, pembangunan desa itu desa membangun, ya itu biarkan menjadi ranahnya desa. Desa sebagai subjek, nggak usah banyak diatur gitu ya. Itu penting itu. Jadi desa perlu dikanalisasi kepentingan mereka. Jangan banyak diatur. Kalau diatur itu nanti ya jadinya ya hanya laporan aja. Nggak menarik itu kalau banyak diatur itu. Kemudian yang ketiga pembangunan kawasan pedesaan. Nah ini kan atau membangun desa ini menjadi arena ini. Ini menjadi kabupaten banget ini. Desentralisasinya ada di situ. Kawasan pedesaan itu otoritas bupati. Lalu pusat itu jangan main di situ. Gitu. Lebih baik berfungsi untuk memfasilitasi dan mengakselerasi. Dan yang penting ini partisipasi desa di situ. Jadi artinya ya saya sering mengatakan kalau desa itu hanya digunggung dengan pembangunan desa dengan desa membangun ya dia akan tertinggal terus. Akan terbelakang terus. Karena itu katak dalam tempurung gitu. Nah sebaliknya kalau ini pembangunan regional, pembangunan kawasan khusus, pembangunan kawasan pedesaan itu mengabaikan desa, itu akan menciptakan ketimpangan. Jadi sudah genap itu, ketimpangan plus kemiskinan. Nah karena itu ini perlu dibongkar, perlu didudukkan gitu. Jadi artinya bupati yang pro pada desa itu bukan berarti lalu dia punya campur tangan yang banyak terhadap ranah desa membangun, enggak. Tapi perhatiannya pada satu melalui pendekatan pemerintahan, khususnya pelayanan publik, kemudian yang kedua ya kawasan pedesaan itu. Jadi ini menjadi arena, ini gotong royongnya ada kabupaten, ada desa, syukur ada kolaborasi dari pihak swasta sehingga ini yang saya sebut dengan ruralisasi. Ini akan saya bahas lebih lanjut lagi ya soal ruralisasi itu ya pembentukan desa termasuk kawasan pedesaan itu yang menjadi ranah, menjadi ruang. Nantinya tidak harus dengan pendekatan urbanisasi atau perluasan kota, tapi ruralisasi ini bisa untuk membentuk capital begitu ya, capital making dan juga tidak kalah penting. Itu juga berfungsi untuk citizen making. Jadi tidak harus dengan pendekatan urbanisasi tadi dengan negara, kota, modal, dan citizen tadi. Ya, jadi ini desa besar. Jadi kalau misalnya kabupaten itu malah memusuhi desa, menindas desa ya jadinya begitu-begitu saja. Ya mungkin ada pertumbuhan ekonomi, tapi ya sekedar pertumbuhan. Kalau pertumbuhan ekonomi yang dikejar pasti akan ada ketimpangan. Ada banyak kabupaten yang seperti itu ya. Jadi ini sebuah kabupaten yang dekat dengan sebuah kota gitu ya. Lalu pertumbuhan ekonominya relatif fantastis dari sektor perdagangan sama sektor industri gitu. Dan industrinya itu malah justru melebihi pertanian. Kemiskinannya agak rendah dia. Tapi ternyata ketimpangnya tinggi. Tingginya di mana? Yaitu antara kawasan kecamatan-kecamatan sebagai pusat industri dengan kecamatan yang jauh. Yang jauh itu ya tempatnya desa-desa para petani itu tadi. Ini timpang ya. Ini contoh di mana pembangunan regional itu mengabaikan desa. Atau paling tidak yang dibangun, diakselerasi itu hanya kecamatan yang sekitar ibu kota kabupaten. Yang jauh enggak.
Ya, itu maju tumbuh tapi timpang. Ya. Ya memang ada banyak juga ya yang dua-duanya nggak jalan. Pertumbuhannya nggak jalan, pemerataannya apalagi gitu. Jadi namanya stagnan. Ya meskipun sebenarnya punya aset juga, aset lokal yang tidak sedikit. Jadi paling tidak ya itu tadi ya, bagaimana kita bupati kabupaten mengurus desa itu dengan 3 pendekatan itu tadi. Niscaya itu akan tumbuh ya, dan penting untuk mengubah sikap ya, bukan bukan mengatur, mengendalikan gitu, tapi dengan kepercayaan. Kepercayaan dengan dengan prinsip-prinsip subsidiaritas itulah. Jadi desa itu harus ditantang, harus dipercaya, ditantang gitu. Itu saya kira akan jauh lebih menarik daripada itu terus-menerus itu dikendalikan dengan instrumen, dengan aturan yang itu sebenarnya tidak punya dasar legitimasi yang kuat. Saya kira begitu.